Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini pagi luar biasa buat TV Desa karena akan memulai satu program baru yang akan berjalan dari yang akan kita agendakan tiap Senin sampai Jumat, nggak ada matinya. Ini satu tantangan yang luar biasa, obrolan-obrolan yang luar biasa panjang akhirnya TV Desa mendapatkan kesempatan spesial dari Prof. Zudan untuk bisa ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Koco, Mas Suryo Koco, sahabat saya yang memberi tantangan luar biasa. Kesempatan besar bagi Direktorat Jenderal Dukcapil untuk berbagi, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh kerabat desa di Indonesia. Nah, ini luar biasa, Mas Koco. Pagi ini, Prof. Ini buat saya juga luar biasa. Jadi pagi ngopi bareng Prof. Zudan kita bisa mendiskusikan banyak hal, info-info atau mungkin update-update dari teman-teman di daerah dan seterusnya. Prof, mungkin kita lebih pada pagi ini kan perdana kita, jadi mungkin lebih santai-santai. Prof, boleh diberikan gambaran sebenarnya masalah kependudukan kita itu seperti apa? Karena kan sering sekali nih kita dengar mungkin KTP lama, kemudian ada juga saya punya nomor tapi pas waktu saya melakukan registrasi atau pendaftaran di satu aplikasi tertentu ternyata di situ disebutkan bahwa nomor Anda tidak valid dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian saya juga pernah di waktu kuliah kalau nggak salah itu disampaikan bahwa zaman Belanda itu sistem pencatatan kependudukan kita itu luar biasa katanya. Salah satunya adalah bagaimana membangun kesadaran untuk masyarakat melaporkan updatingnya. Nah, kalau informasi yang kita terima bahwa zaman Belanda itu kalau melaporkan kematian maka akan dapat kain kafan dan seterusnya itu lebih pada supaya ketahuan benar berapa banyak yang mati. Kalau yang lahir biasanya otomatis memberitahu, tapi kalau yang ada kematian kadang suka lupa memberitahukan sehingga secara pendataan agak kesulitan. Hari ini apa kabarnya, Prof? Nah, Mas Suryo Koco, terima kasih banyak. Memang benar yang disampaikan Mas Koco tadi, layanan administrasi kependudukan kita sangat dinamis. Kita memahami betul, kita semua tahu layanan kependudukan adalah layanan yang mendasar, layanan pertama kali yang biasanya diperoleh oleh warga negara. Dan nanti layanan yang kemungkinan terakhir kali. Layanan yang pertama kali itu layanan untuk bayi yang baru lahir. Penerbitan nomor induk kependudukan, masuk di dalam kartu keluarga, kemudian dibuatkan kartu identitas anak. Nah, nanti layanan yang terakhir itu layanan pencatatan kematian, penerbitan akte kematian. Nah, Mas Koco, kita harus bersyukur. Sekaligus ini ada tantangan besar bagi kita semua. Karena penduduk Indonesia itu penduduk nomor 4 terbesar di dunia. 268 juta. Nomor 4 di bawah China, India, Amerika, dan Indonesia. Nah, yang menarik, ya jumlah penduduk kita terbesar nomor 4 setelah China, India, dan Amerika. Dan menariknya di Indonesia itu sudah terbagi 3 zona waktu. Zona waktu Indonesia Barat, zona waktu Indonesia Timur, dan zona waktu Indonesia Tengah. Dan kalau kita cermati peradabannya, peradaban di Indonesia sangat bervariatif. Ada peradaban yang sudah bisa masuk di era online penuh, Jakarta, Surabaya, Medan. Tapi ada peradaban yang masuk ke era online itu belum bisa. Online itu tidak kenal karena jaringannya nggak ada.
Infrastrukturnya belum siap ya, Bro? Nggak masuk. Infrastruktur di wilayah itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, Dukcapil itu mengembangkan layanan dengan Service Level Agreement SLE-nya yang bisa dipenuhi secara manual dan bisa dipenuhi secara digital. Karena kita tidak bisa langsung ke online seperti model Korea, online model Amerika. Di sana bisa semua karena infrastrukturnya tersedia. Nah, di Indonesia ini sedang bertumbuh. 268 juta bangsa kita, rakyat Indonesia itu memiliki keragaman kemampuan dan pemerintah juga memiliki keragaman kemampuan karena infrastruktur belum masuk di semua titik. Tetapi itu tidak melemahkan semangat kita untuk melayani. Perbaikan dilakukan terus-menerus, termasuk nanti kepada kerabat desa kita di seluruh Indonesia. Karena kita kan dengan petugas desa juga ada kerjasama yang dengan melibatkan petugas registrasi desa untuk pencatatan itu sampai di level terbawah. Registrasi desa. Ya. Untuk yang ini ya, untuk apa? Untuk pencatatan desa-desanya atau gimana, Bro? Jadi petugas registrasi desa itu petugas yang diangkat untuk membantu Dukcapil yang berasal dari masyarakat di desa-desa tersebut. Bisa petugas desa, bisa kaur-kaur di desa, bisa tokoh-tokoh masyarakat. Artinya di desa untuk urusan Dukcapil ini memang ada PIC-nya gitu, Bro? Iya. Bukan kemudian secara struktur pemerintahan di desa kemudian bagian yang mana itu berarti yang berhubungan dengan Dukcapil atau gimana, Bro? Mungkin ini lebih pada untuk kerabat desa juga jadi paham urusan Dukcapil itu sebenarnya urusan administrasi kependudukan itu sebenarnya seperti apa sehingga mungkin baik yang di desa maupun yang di kota jadi paham alurnya kayak apa. Tapi karena ini TV desa mungkin konsennya lebih untuk teman-teman kerabat desa jadi paham betul. Ternyata ada petugasnya yang memang ada khusus atau ya cukup yang penting datang ke kantor desa nanti biar kantor desa yang urus atau terus Prof dibantu diberikan gambaran, Prof. Kerabat desa semuanya dan teman-teman yang sudah hadir menyaksikan TV desa. Dalam rangka layanan Adminduk, kita memperluas petugas karena petugas Dukcapil itu secara resmi berhenti sampai di tingkat kecamatan atau sampai di tingkat UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Nah, karena jumlah kecamatan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah desa. Ya, kecamatan kita 7.000 lebih, desa kita 74.000 lebih. Maka Dinas Dukcapil di daerah banyak yang sudah mengangkat petugas registrasi desa. Nah, petugas registrasi desa itu adalah seseorang yang diberi SK, di dalam SK itu disebutkan tugas-tugasnya, misalnya membantu pencatatan kelahiran, membantu pencatatan kematian, membantu pencatatan pindah datang penduduk. Nah, ini individu-individu, Mas Koco. Oke. Nah, kemudian ada desa-desa yang berinisiatif. Boleh nggak kami ikut sebagai petugas? Boleh. Jadi kalau nanti ada kasih apa, kaur apa di desa, kepala urusan apa gitu, boleh koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. Untuk desa saya cukup melalui desa. Boleh mengurus melalui desa. Tapi kalau mau langsung ke Dinas Dukcapil juga boleh. Karena kalau untuk membuat foto KTP, rekam KTP kan harus langsung ke Dinas Dukcapil. Tapi kalau membuat akte kelahiran bisa kolektif dari petugas desa. Boleh. Sehingga masyarakat tidak perlu langsung ke Dinas Dukcapil yang biasanya jauh dari desa itu. Nah, yang perlu dijaga adalah jangan timbul pungutan liar. Nah, karena biasanya semakin banyak. Langsung saya potong ini. Jangan timbul pungutan liar. Kemudian petugas ini memang mendapatkan honor profesional atau bagaimana sehingga karena kan gini, Prof. Kalau pungutan liar itu kan ketika kita mematok nih. Kamu harus bayar tambahan segini dan seterusnya. Nah, tapi sisi yang lain ini kadang-kadang urusan peraturan perundangan ini kan yang kadang juga bikin kasihan juga nih teman-teman. Ketika kemudian satu bentuk apresiasi, ucapan terima kasih itu kan bisa jadi masuk di kategori ini apa namanya?
apa sih istilahnya Nanti masuk gratifikasi. gratifikasi. Nanti kan malah kader juga nih Prof kalau mau bantu-bantu. Gimana ini Prof? Nah, apa mungkin kalau dari bagaimana mereka petugas ini supaya tidak ada pungutan, berarti memang dia dalam pelaksanaan tugasnya ada profesional dihargai itu. Kemudian yang kedua, apabila ada penghormatan atau gratifikasi, matur nuwun Mas, aku nggak dibantu mungkin juga nggak beres urusan, akhirnya kemudian memberikan sesuatu, apakah itu juga kemudian akan jadi masalah juga? Monggo, Prof. Kalau dari Dukcapil itu berpandangan dalam setiap beban-beban pekerjaan itu harus tersedia anggaran, Mas Koco. Oh, mantap. Jadi dari pemerintah daerah wajib menganggarkan untuk penyelenggaraan petugas registrasi desa, termasuk untuk penyelenggaraan layanan melalui desa. Karena kalau tidak ada anggarannya untuk jalan ke kabupaten kan berat nanti. Tidak boleh dibebankan pada pribadi-pribadi. Oleh karena itu, ada dua pendekatan untuk finansialnya. Disediakan di APBD dari kabupaten kotanya masing-masing, atau disediakan melalui APBDes. Karena boleh untuk APBDes untuk layanan masyarakat dibolehkan. Oke. Nah, kami terus mendorong agar pungli ucapan terima kasih itu dihindarkan. Karena kita sedang membangun branding, membangun suasana penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Karena nanti kalau ada masalah, orang berniat baik jadi soal, dianggap menyuap, memberi gratifikasi itu kan menjadi anggap satu menerima gratifikasi, satu menerima suap. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.